Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juheti dengan NIM 1814100200. Di sini saya akan sedikit memaparkan jurnal yang telah saya buat minggu lalu dengan judul Transaksi Saham Syariah. Baiklah, langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu pembuatan rekening efek syariah dan rekening dana nasabah. Sebelum melakukan transaksi saham syariah di BI, calon investor harus memiliki rekening efek syariah terlebih dahulu, di mana pembukaan rekening efek syariah hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek yang telah mempunyai SOTS atau AB SOTS. Akad yang digunakan pada saat pembukaan rekening efek syariah antara calon investor dengan AB SOTS adalah akad dua kalah. Selain rekening efek syariah, akan dibukakan juga rekening dana nasabah atau RDN pada saat pembukaan rekening atau pendaftaran menjadi investor X saham syariah. Rekening efek syariah adalah rekening yang menampung semua saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh investor. Sedangkan untuk RDN adalah rekening yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham investasi. Adapun perbedaan rekening efek syariah dan rekening dana nasabah, yang pertama, objek yang disimpan di rekening efek yaitu efek syariah, sedangkan di RDN yaitu uang atau dana investasi. Perbedaan yang kedua yaitu tempat penyimpanannya. Untuk tempat penyimpanan rekening efek yaitu di KASEI, sedangkan RDN adalah bank syariah atau bank administrasi efek syariah. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu Syariah Online Trading System. Syariah Online Trading System atau SOTS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi secara syariah. SOTS disertifikasi oleh DSN MUI karena merupakan penjabaran dari Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah. Dan saat ini terdapat 18 anggota bursa yang sudah memiliki sistem online trading sistem syariah atau SOTS. Untuk poin yang ketiga yaitu cara order transaksi saham syariah. Nah, pada saat investasi melakukan transaksi saham syariah, investor harus melakukan order transaksi terlebih dahulu melalui SOTS. Order transaksi adalah seperti pembeli dan penjual sedang melakukan tawar-menawar di pasar tradisional. Pembeli melakukan penawaran harga beli dan penjual menawarkan harga jual barangnya. Order transaksi beli atau order beli adalah perintah investor untuk mengajukan penawaran beli saham syariah pada harga tertentu. Order transaksi yang dilakukan melalui SOTS akan diteruskan secara langsung atau real time dalam bentuk antrian ke sistem perdagangan BEI. Semua transaksi dilakukan secara transparan di mata investor. Investor pun dapat memantau antriannya secara real time melalui SOTS. Apabila terjadi persamaan harga order jual dengan harga order beli pada saham syariah tertentu, maka otomatis terjadi transaksi jual beli antara investor beli dan investor jual pada harga tersebut dengan volume transaksi tertentu. Konsepnya sama seperti tawar-menawar di pasar tradisional, di mana penjual akan menawarkan harga lebih mahal dan pembeli akan menawar dengan harga lebih murah. Apabila kedua belah pihak akhirnya sepakat pada harga tertentu, maka terjadi jual beli di antara mereka. Itulah sebabnya kenapa transaksi syariah di BEI menggunakan akad bai al musawamah dan memenuhi prinsip Islam. Adapun untuk jadwal perdagangan saham syariah di BEI,
yaitu untuk perdagangan efek pasar reguler terjadi pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan dibagi menjadi 2 sesi pertama dan sesi kedua. Tetapi sebelum sesi pertama dimulai, Bursa Efek Indonesia ini mengadakan pre-opening pada jam 8.45 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sesi pertamanya itu jam 9 sampai dengan jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu jam 11.30 sampai jam 13.30 dilakukan istirahat. Dan untuk jam 13.30 sampai dengan jam 15.00 waktu Indonesia Barat dilakukan sesi kedua. Setelah sesi kedua selesai, dilanjut dengan free closing yang dilakukan pada jam 14.50 sampai jam 15.05 waktu Indonesia Barat. Setelah free closing sudah terjadi, maka selanjutnya itu post trading yang dilakukan pada jam 15.05 sampai 15.15 waktu Indonesia Barat. Untuk poin keempat yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal dalam memilih saham syariah. Untuk analisis fundamental sendiri yaitu analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis kinerja perusahaan yang menerbitkan saham atau kinerja emiten. Untuk analisis teknikal sendiri yaitu adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknik harga saham. Untuk poin kelima yaitu resiko investasi syariah dan transaksi saham syariah. Resiko transaksi terjadi apabila dalam proses transaksi saham syariah terjadi gangguan order transaksi atau pihak yang tidak bisa memenuhi kewajiban transaksinya. Dan untuk poin keenam ada mitigasi dan resiko investasi syariah. Untuk investasi syariah dapat mengurangi atau mitigasi potensi kedua resiko tersebut. Resiko investasi dan risiko transaksi dengan berinvestasi sesuai prinsip Islam. Keharusan investasi syariah untuk mempelajari perusahaan atau saham syariah yang akan ditransaksikan agar terhindar dari transaksi gharar adalah salah satu cara untuk mengurangi resiko investasi saham syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.